bahwa istilah itu bergerak dari satu zaman ke zaman yang lain, maknanya tidak sama. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain maknanya berbeda. Bahkan yang kiri arahnya kreteg, tekang silet arahnya sasak, tekang Singaraja arahnya wot. Maeng basiram. Ya uwot ya beli pada kalau sasaku, ya wis. Jembatan sejin maning, seperangkat. Padahal mah uwot, kreteg, jembatan, sasak, kabeku tempat penyeberangan sungai. Ya makanya mari kita rame-rame jembatan Brooklyn yang sepanjang itu melintas di New York, kunku arane Watt. Watt apa? Watt Brooklyn. Watt Sirotol. Nah makanya jadi, ketika kita sudah tahu bahwa terma itu bergeser dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, bahkan dari ilmu ke ilmu pun terma-terma itu juga berebut dan maknanya berbeda. Paham begini? Tamsil dalam ilmu balaghah maknanya berbeda dengan tamsil dalam ilmu nahwu. Hakikat dalam ilmu tauhid tidak sama dengan hakikat dalam ilmu fisika. Jadi disiplin ilmu itu sendiri saling berebut mengambil istilah, sehingga kita harus mewaspadai ini istilah dalam ilmu apa, maka maknanya berbeda. Lah ya makanya sejarah terminologi ilmu kaku dengklek gini. Sampai tegang das kita botak kabeh. Sampai rontok kabeh rambut ke. Tapi ya alhamdulillah ilmu pengetahuan yang saya cari dengan susah payah itu tekang dermayu beli payu lah kasing tuku maning-maning takone hukume priben maning-maning hukume priben. Dari akhirnya alhamdulillah maning suwe-suwe kita jadi kiai ahli hukum. Itu seperti itulah kira-kira, sehingga orang Indonesia ketika menggunakan istilah-istilah bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran, itu dipahami dengan terminologi dalam fikirannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yahkum itu menghukumi. Menghukumi itu fakultas hukum. Megawainya jadi hakim. Ning pengadilan tuh ngetok palu, itu artinya hukum. Iya kan? Padahal hukum itu wallahu yahkumu ma yurid itu bukan menghukumi ngetok palu, soalnya duduk. Wali hakim prangsane wali pengadilan. Padahal hakim di situ ada artinya negara. Ya kayak begini. Ya simpang siur berarti kan. Baka hakim sing aran hakim bahasa Arab arannya qadi. Baka hakim bahasa Arab artinya gusdur. Apa mana hakim? Ya Gus Dur. Saking siapa hakimnya? SBY. Ini kan tidak mengerti. Sampai tekan naibnya gak beli paham bahwa naib gua artinya hakim, artinya pemerintahku. Maksudnya hakim agama, hakim PA. Nah ini kan seperti ini persoalan. Wali ya macam-macam. Ana wali daya. Ana wali murid. wali wator. Nah ya seperti itu. Sehingga wilayah sendiri bisa kewalian, bisa artinya zona. Dari ulannya gak makanya kini. Makanya kenapa kita ini kalau berpikir tidak mendalam. Ngambang. Orang kalau begini, setiap kata yang akan kita katakan seharusnya sudah jelas.
Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita maknanya nggak tahu. Saya di sini nih paling banyak mendengarkan orang berbicara tentang sesuatu, menceritakan, mengomentari dan sebagainya, sedangkan dia tidak mengerti apa yang dibicarakan itu. Apa duduk asbun lagi nih? Apa asbun kok? Asal muni. Asbun gua asal muni kayak entut, kakun. Nah makanya seperti itu. Nah makanya dalam ilmu tasawuf pun saya sendiri juga sering kewalahan tidak menemukan termanya apa dalam bahasa Indonesianya, nggak ada. Sehingga terpaksa saya adopsi apa adanya. Ya kita beli ngerti ya, bukan beli ngerti mah. Sudah salah kita, salah bahasa sidang dewek tidak menyelenggarakan, tidak menciptakan, itu kan. Ketika terma itu salah paham, saya yakin ilmu dia juga salah. Yakin TKW si pada bengap dikepruk ini majikan nyung sadina-dina kok jugut piring ka oleh sendok kongkon gawe teh oleh kopi. Kenapa? Ya karena tidak paham gitu. Jadi akhirnya bahwa saya berharap mudah-mudahan sampai akhir kitab ini tentang suluk yang sudah diuraikan oleh Al-Junaid ini, saya menduga tentu kita peserta majelis talim ini mungkin masih banyak hal-hal yang belum jelas secara terminologi. Tetapi gambaran umum tentang itulah makna tasawuf, makna suluk, saya kira yang mungkin sudah bisa ditangkap secara garis besarnya. Wis pinter sih raka, wis S3 mungkin. Sampai tekan koro dosennya gak masih pinter sih rambu apa? Gitu. Sumadzakar kitab basani, kemudian baru kitab kedua dijelaskan gitu. Alladzi arsalahu li ba'di ikhwanihi aidan, yang dia kirimkan ke teman-temannya juga. Faqal, beliau mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang apa yang ditulis surat yang dikirim untuk teman-temannya, mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi. Qultu wa kanat risalatul mutaqaddimatu, risalah yang terdahulu itu isinya adalah fi bayani sulukin, fi bayani suluki bidayatiha wa nihayatiha. Fi bayani sulukin bidayatiha wa nihayatiha, itu menjelaskan suluk dari awalnya, permulaannya sampai akhirnya. Wa hadhihi risalah, dan risalah ini fi bayadil wusul ila bahril haqiqati. Yang risalah yang kedua ini adalah menjelaskan pencapaian ila bahril haqiqati, ke lautan hakikat. Pencapaian kepada lautan hakikat. Lautan hakikat ini jangan terbayang lautannya. Asalnya, masalah ini bahasa bahril haqiqat ini, lautan hakikat itu asalnya mah, hakikat itu diumpamakan seperti lautan yang sangat dalam. Lalu musyabbah
bihinya ini dijadikan mudhaf ila bahril haqiqah ilal haqiqah allati tusbihul bahra. Asalnya begitu. Ya. Ma'aborahati hormati syariah, tetapi juga dibarengi dengan tetap menghormati syariat, tetap memelihara kehormatan syariat. Hakikat maya hakikat, tapi syariat tetap menjadi bukan prioritas, tetap dipertahankan, tetap dijaga juga gitu. Bukan lalu syariat ditinggalkan, tetap syariat juga dijalani juga gitu. Tarfani wa wasithah. Ada dua pihak dan ada yang ada di tengah yang moderat. Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada yang di tengah namanya moderat. Itu qaumun farratu, satu kaum. Farratu artinya berlebihan sampai tekang saklengre. Wa qaumun afratu, ada lagi yang berlebihan sampai tekang sa lonjotane itu. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Wa qaumun tawassatu wa jama'u, dan sebagian adalah orang yang pertengahan. Jadi fenomena seperti ini terjadi ketika orang yang merasa sudah sampai kepada bahrul haqiqah lalu meninggalkan syariat. Sembahyangnya mari ditakoni yo sembahyang kon, durung sembahyang ngakune wis tapi bakal mangan mah anggape durung mangan konon gitu. Tapi ya tidak seperti itu. Tetap tasawuf itu juga artinya bahwa syariat tetap menjadi acuan, dan tugas kita yang kita sampaikan kepada umat adalah tentang syariat. Hakikat mah nggak usah diajarkan, nggak ada sekolahannya, nggak ada rumusnya. Iya, angel sekolahnya. Durung anak kan Universitas Ilmu Hakikat langka. Anane Fakultas Syariat. Iya. Ya jadi bagian sira wis ngaku kenal Gusti Allah gak sembahyang mah kudu ngayang besira mah. Tetap syariat. Kenapa? Karena syariat ini berbicara tentang tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik, tatanan budaya, segala macam tatanan. Syariat itu adalah tatanan. Kenapa perlu nyung sirah mas urip karo manusia? Nah, ketika kamu tinggal di hutan sendirian, tidak ada siapapun, hanya kamu sendirian, di situ syariat tidak berlaku. Bagang ngatur syariat karo macan sambil nggo syariat maning tas patenan. Macan sing mangan sira apa sira sing mateni macan kan basi. Selagi Anda masih ada orang lain, ya harus ada tatanan dong. Syariat diperlukan. Iya beli. Kecuali sirana ning alam dunia dewe akan baik. Langkas yang ngaramakan ngambat galanya tangga haram tuh. Yang udah kira kabij. Beli dewekan. Beli makanya beli haram. Yang langkas yang dipakani. Dewekan sih. Yang gue cawat. Tidak bakal ngundang bature. Oh wow kono kah? Seperti itu. Sapar nih pun. Syukur wongnya mak. Nah itu makanya. Cuman kan begini persoalan. Seharusnya kan syariat itu kan semakin lama kan semakin diperbaiki. Iya kan? Karena komunitas manusia ini kan sangat dinamis. Kondisi selalu bergeser. Situasi selalu berubah. Maka
tatanan itu pun juga harus ikut berubah. Ya makanya syariat itu adalah harus dinamis. Syariat itu adalah kondisional. Kok kenapa jadi sekarang menjadi begini, Bung? Kita dengan produk hukum dari DPR setiap saat undang-undang diratifikasi lagi, ratifikasi lagi, undang-undang lagi, disahkan lagi, ratifikasi itu pengesahan, disahkan lagi, sampai banyak produk-produk hukum luar biasa, sampai undang-undang dasar juga direvisi lagi. Tapi ternyata kenapa jadi tatanan itu menjadi seperti ini? Masing-masing tidak tahu hak dan kewajibannya apa. Kadang-kadang overlapping, tumpang tindih. Satu lembaga dengan lembaga lainnya berebut wewenang, timbul menjadi undang-undang yang kontroversial. Satu departemen kementerian mengklaim juga, rute sebenarnya. Padahal syariat yang dipakai oleh bangsa yang masih primitif, komunitas manusia pada zaman dahulu kala di tengah hutan, ya kan gitu. Belum ada sekolahan, belum ada madrasah, belum ada musola, belum ada masjid. Masih hidup bergantung dengan alam, artinya suku bangsa primitif. Itu mereka sudah punya tatanan sosial, sudah ada job description, pembagian tugas di antara mereka yang sangat dihormati oleh individunya. Otomatis saya tugasnya adalah berburu mencari kijang. Kamu tinggal di rumah di sini menunggu kampung kita. Dan tugas kamu nanti kalau kijang datang kamu yang masak. Ini bagian, udah bagian tugas kok. Aman mereka. Hidup bahagia. Pikir-pikir masih mending primitif nih Bang Siraki. Mereka tanpa ilmu, tanpa kesarjanaan menghormati kesepakatan bersama itu kok. Dan job description sudah ada sejak dahulu. Hidup itu menjadi indah kok. Iya, adem uripe zaman bengen lho. Lakas yang rebutan sawah. Lakas yang jual beli mobil. Lakas yang pengen kulkas. Ya pokoknya dinakun oleh kijang ya dimasak bareng-bareng. Masih durung weruh bercocok tanamku. Makanannya daging-dagingan langsung, makan oli ulai dipangan ulane, oli ketek dipangan ketek. Begitu nenek moyang kamu tuh Pak Rahmat. Iya, tapi mereka hidupnya damai kok. Iya, kerjasama yang baik. Nah, sisa-sisa keprimitifan itu saya pernah menyaksikan waktu saya kecil. Ya, sisa-sisa keprimitifan bangsa itu ada. Saya melihatnya dulu orang kalau bikin rumah asal masak yang banyak. Ya, 10 kati. Nanti orang sekampung tuh ada yang gergaji, ada yang ngaduk, ada yang pasang bata, ada yang pasang jendela. Sore harinya makan bersama sampai rumah itu jadi tanpa dibayar sepeser pun. Itu primitif. Kalau kamu kan modern sekarang nih. Sehingga tradisi yang bagus itu dianggapnya primitif. Sehingga dihilangkan begitu saja. Iya tak boleh. Itu adalah budaya-budaya kita yang dianggap primitif tuh. Mana buktinya? Karena ia hilang, tidak ada yang merasa kehilangan. Langkah sing kelangan, langkah sing gulati, wis bae. Artinya siraki beli butuh ning kebudayaan ki. Karena dianggapnya budaya sudah kadaluarsa. Sampai negara dewek kelalen di ngurusi kebudayaan. Dik
bud kan dikbud bengen maana pendidikan kebudayaan dihilangkan Diknas. Nggak ada menteri kebudayaan, jadi kebudayaan tidak ada yang ngurusin, pernah stagnan. Saking apa? Saking tidak menganggap pentingnya budaya. Dan sampai sekarang kebudayaan lagi digoyang-goyang. Maksudnya mau dimusnahkan seluruhnya dengan simbol-simbol kebid'ahan, kemusyrikan dan kemurtadan. Ragat lagi nih. Terus akan bilang, saya tekan sabubar apa negara yang mana? Ya kalau budaya sudah nggak ada, tidak ada ikatan antara aku dengan kamu kok. Sudah diwang di. Bisa keparak saja, nyusuran ngomongnya reang. Makanya sambel. Kalau pepesan semayi. Kalau bakaran peda. Jadi kita masih ngerasa sedulur. Ya kalau budaya sudah nggak ada, ya sudah nih siapa? Orang tidak ngerti bahwa budaya sebagai perekat bangsa tuh nggak paham. Ngeri saya nih. Bahwa tahlilan, marhaban itu bukan agama, itu kebudayaan. Nggak perlu dimurtadkan, nggak perlu dibid'ahkan kah? Paham bikin? Sarung itu budaya, nggak usah dibid'ahkan. Bukan agama kok. Orang nggak paham mana agama mana budaya. Bukan, jangan membid'ahkan, memusyrikan budaya. Kenapa mereka melihat agama? Karena ketika mereka menyerang budaya itu dengan qala ta'ala, dengan qala Rasul, itu dianggapnya agama kan. Man ahdatsa fi amrina wa laysa minna fa huwa bid'atun wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin. Ngapain pakai hadis-hadis Nabi? Itu berarti marhabanan, muludan di mata mereka itu agama dikiranya. Tolong kasih tahu ini bukan agama, ini budaya. Bismillah. Ya bukan, kamu juga salah paham. Dikiranya fikih itu agama, bukan, fikih itu budaya. Nah kan, ilmu agama orang. Kenapa saya katakan budaya? Karena itu hasil pikiran mustahid. Kalau pikiran orang agama atau budaya, ya sudah. Oh budidaya. Gitu. Ya jadi seperti itu. Nah, tasawuf juga ini ilmu agama budaya. Ilmu budaya itu juga sama. Karena ini yang bereksperimen manusia. Iya kan? Itu. Yang agama siapa mana? Yang agama itu yang betul-betul disampaikan oleh Rasulullah. Sholat 5 waktu itu adalah agama. Tapi bagaimana cara orang bertakbir itu sudah budaya. Ketika itu budaya, maka sah saja. Ada yang sedakep, ada yang selonjor. Maka sah saja ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang langsung Alhamdulillahirabbil. Ya, iya. Yang karena ini menurut pikirannya, Yang persisnya Nabi pakai baca Bismillah enggak, tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, pasti dia akan kencang. Nggak bisa. Ini Rasulullah membacanya. Iya tabligh. Ya, garap kunutan yasruk beli kunutan yang us.